semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya, baik? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik. Desi masih sakit, Desi? Halo, Desi. Sudah agak lumayan, Bu. Iya, Bu, sudah agak lumayan, Bu. Oke. Nah, baik. Baik. Oke, seperti biasa ya kita akan memulai pembelajaran, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa di antara anak-anak saya ini yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Yo, Finisman. Ya, Oke, silakan Finis. baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita dari Ibu Saryati, guru bahasa Indonesia kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Finisman sudah mendoakan kita pagi ini. Seperti biasa juga, saya cek juga kehadiran anak-anak saya sekalian. Ketua kelas mana? Yanweli, apa semua sudah hadir? Sudah hadir Ada yang semua, tidak Ibu. hadir? Hadir semua, Ibu. Sudah hadir semua, bagus, mantap. Baik, oke. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat loh pembelajaran kita yang sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Ini yang Ibu datang, ini yang terakhir, jadi sebelum hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu, saya. Oh iya, finish. Apa finish? Materi sebelumnya itu, Bu. Puisi. Bagus, tepuk tangan untuk finish dulu. Ayo, tepuk tangan. Halo, semuanya semangat. Aduh, janganlah tidur. Ini masih pagi. Oke, finish. Selanjutnya, saya tanya juga pengertian puisi apa? Oh, puisi apa puisi? Apa itu puisi? Pengertian puisi, Bu. Ayo, Novi. Iya, Ya. puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan menggunakan keindahan kata-kata. Bagus, jempol untuk Novi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Novi. Nah, itu puisi. Jadi puisi itu ada luapan perasaan, baik itu dalam keadaan sedih, gembira, kacau, kecewa, itu bisa dilampiaskan melalui puisi. Jadi Ibu juga ingin memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kalian lihat ya, di atas Ibu tampilkan. Nah, ini yang pertama, kalian akan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi deskriptif yang diperdengarkan atau dibaca dengan benar. Dan yang kedua, mampu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi deskriptif secara tulis lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan benar. Dan yang ketiga, mampu mempresentasikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan benar. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu akan mengajari kalian untuk menulis puisi. Nah, puisi yang Ibu maksud di sini adalah puisi deskriptif. Namun sebelum itu Ibu ingin menyampaikan materi mengenai puisi ini dulu ya. Jadi tolong nanti anak-anak saya sekalian mengamati, melihat. Ini Ibu share saja. Tahu orang ini. Kalau kayak gitu ya kan kan. Alah loh. Tapi kan mau baik lebih Bagaimana Novi, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu mengenai puisi ya. Nah, oke. Nah, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, puisi berbeda dengan teks ceramah. Kalau ceramah itu bahasanya baku, namun puisi ini mengutamakan bahasa yang diksinya dipilih benar-benar agar kelihatan dan terdengar indah ketika dibaca. Nah, itu menurut puisi, itu mengenai puisi dulu. Nah, kemudian
Nah, unsur-unsur. Nah, puisi ini juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, majas dan irama. Namun sebelum itu, Ibu ingin tanyakan dulu ya mengenai majas. Kemarin sempat Ibu bahas itu mengenai majas. Nah, kira-kira majas itu apa? Ayo, majas dulu. Apa itu majas? Saya Bu, Ayo, Astri. majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Astri, luar biasa. Terima kasih nak, kamu memang hebat, luar biasa. Nah itu majas, yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak. Nah majas ini kan banyak sekali, ada personifikasi, metafora. Nah jadi majas ini ada untuk membentuk suatu puisi tersebut. Nah lanjut, nah majas juga, ini ada kawannya ini irama. Nah Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, itu biasa kita dapat dalam vokal-vokal terakhir ketika ada puisi-puisi yang mana bunyi-bunyinya hampir sama. Coba seperti berlindung aman kelam, kabut berkedikap dahan. Berlindung aman kelam, kabut bersedikap dahan. Jadi akhiran a-nya itu loh. Nah, itulah puisi. Selanjutnya, nah, ada yang kedua itu penggunaan kata-kata konotasi. Nah, oke, Ibu tanya dulu. Yang kedua dulu. Ini penggunaan kata konotasi apa yang bisa menjelaskan kepada kita semua di sini dulu. Saya, Bu. Oh, silakan. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya, Bu. Bagus. Ya, luar biasa, hebat. Nah, itu dia ya, tidak sebenarnya. Jadi itu terdapat dalam puisi. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan juga itu. Kemudian yang ketiga, kata berlambang ya. Kata berlambang, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Biasanya kata-kata ini melambangkan sesuatu, baik itu benda gelap misalnya. Hatiku gelap karena tak lama berjumpa. Jadi itu diibaratkan dengan kata gelap. Nah, begitu dia. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Nah, maksudnya ini yaitu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi seakan-akan kita dihadapkan dengan sesuatu, seakan-akan kita melihat, seakan-akan kita merasakan, seakan-akan kita meraba dan lain sebagainya, sehingga kita berimajinasi tentang suatu objek tersebut ketika membaca suatu puisi. Nah, itu dia. Kemudian Ibu lanjutkan saja ya. Nah, jenis-jenis puisi. Puisi ini ada 3. Ada puisi naratif, ya puisi lirik, kemudian puisi deskriptif. Nah, Ibu hanya ingin mengharapkan anak-anak kami di sini bisa menulis puisi deskriptif, ya, seperti tujuan pembelajaran kita tadi. Yang mana pada puisi deskriptif ini diartikan sebagai ya mana penyairnya ini bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jadi penyairnya memberikan suatu kesan dengan menulis sebuah puisi terhadap objek yang sudah dilihat. Begitu dia. Nah, Ibu berikan satu contoh. Ini salah satu contoh teks puisi. Sudah dilihat, Novi? Sudah, Bu. Apa judulnya, Novi? Senja di desa. Senja di bagus. desa. Karya siapa ya, Nueli? Ya Ibu, Karya siapa? karya Sitor Situmorang Bu. Nah, itu salah satu contoh puisi deskriptif. Nah, jadi Ibu baca saja Pak ya, senja di desa-desa, antara kampung-kampung dan matahari dijunjung. Gadis-gadis remaja peri bundar-bundar, tanah liat terbakar, tempaan tukang tua. Matahari senja, antara sumber air dan gerbang perkampungan, terlena jalan pasir, pulang dari pancuran. Oh, gadis-gadis remaja, bulan di kepalanya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks deskripsi yang mana si
aktor Situmorang ini ya menggambarkan suatu keadaan di desa. Nah, itu dia. Nah, itu materi mengenai puisi. Oke. Anak-anak, saya akan bagikan kalian dalam 3 kelompok. Seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin, kita masuk pada kegiatan membuat puisi ini, menulis puisi. Nah, ada 3 kelompok kemarin sudah Ibu bagikan. Sekarang kumpul di kelompoknya masing-masing ya. Baik, Ibu. Sudah ya? Iya, Bu. Oke, kita Sudah, Bu. tepuk semangat dulu ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Ibu juga lapar ini, tapi semangat karena melihat kalian jujur. Tunggu dulu, Bu, biar kami berkumpul di kelompok, Bu. Ya. Oh, oke. Bagaimana Vini, sudah ya? Sudah, oke. Bu, sudah. Semangat dong, kita ya, biar hati yang galau ini, sedih ini bisa semangat lagi ya. Tepuk semangat. Oh, terima kasih anak-anakku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semangat terus ya. Memang sekolah itu proses, tapi kalau memang jalani pasti akan dapat hasil. Tidak ada yang proses mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat ya. Oke, kita lanjut pada materi puisi. Oke, Ibu ingin menampilkan satu video. Ya, video Ibu tampilkan ya. Di atas bisa kalian lihat ya. Lia, terlihat Lia? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Iya, Bu, terlihat saja ya. Nah, jadi Ibu putarkan ini, kemudian amatilah betul. Anggaplah kamu ini berada di dalam suasana video ini. Jadi kamu seakan-akan berada di sini, ya resapi, rasakan seperti apa ya, seperti apa suasananya. Sepertinya ini adalah video, tapi Ibu tidak mau beritahu ini video apa. Jadi coba dulu dilihat ya. Bagaimana lihat? Terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Oh, Sekali, Bu, jelas suaranya. oh ya. Nah, itu video yang sudah Ibu putarkan, ya. Kira-kira ada pertanyaan tentang video itu? Ada, Bu. Ada. Silakan ya, Lili. Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Apa? Kira-kira video yang ditampilkan tadi, Bu, di mana tempat objek wisata yang barusan ditampilkan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, nah, bagus ya. Di manakah itu? Kira-kira di antara anak-anak saya sekalian ini ada yang tahu di mana itu lokasinya? Saya, Bu. Ayo. Oh, Finisman tahu. Oh, oke. Iya, Bu, Apa, saya sudah Finisman? pernah ke sana, Bu. Itu sangat Oh. indah itu, Bu, di Nias Utara, Bu, di Laheva, di Tureloto, Bu. Itu pemandangannya bagus, Bu. Sehingga Ya, ketika luar kita biasa datang di ya. Ya, sana, betul. sangat bagus pemandangannya, Bu. Ya, saya Iya. ajak nanti teman-teman, Bu, kalau libur semester saya ajak teman-teman pergi ke sana, Bu, untuk melihat pantai itu, Bu. Oh, iya. Tureloto. Ah, bagus. Berarti si Finisman ikut tualang juga sering kemana-mana itu. Termasuk ini tahu. Saya pikir tidak ada yang tahu tadi. Ternyata Finisman tahu. Ya iya, ini adalah salah satu daerah wisata di daerah Nias. Ya tepatnya di Nias Utara, Kecamatan Laheva, namanya Pantai Tureloto. Nah, kenapa indah? Itu lautnya seperti laut mati Yordania loh. Jadi kalau berenang itu tidak akan tenggelam, itu akan mengapung ya. Dan batu karangnya itu sudah nampak semua seperti bunga-bunga bermekaran karena waktu kejadian gempa jadi airnya surut, jadi terumbu karangnya nampak semua, jadi cantik sekali kelihatannya itu. Jadi banyak sekali wisatawan yang datang ke sana menengok, lihat. Jadi kapan-kapan anak-anak saya ajak ke sana biar bareng-bareng kita tur ya ke sana ya.
Itu. Boleh Bu. Oke. Ikut Bu. Ya, Bu. Wah. Nah, kenapa Ibu putarkan ini? Sebenarnya ini Ibu putarkan untuk dijadikan sebagai tugas kelompok kalian. Nah, tugas kalian apa? Dari video yang sudah diamati ini tadi, Ibu akan menyuruh kamu membuat satu puisi. Deskripsikan seperti apa gambaran itu. Ya, Ibu putarkan nanti, Ibu putarkan kembali ya. Dan ini Ibu bagikan gambar tentang ya, ini ya, gambar ya. Tentang lokasi itu Ibu bagikannya satu-satu ya gambar, kemudian Ibu putarkan nanti ya. Jadi deskripsikan seperti apa itu ya. Buatlah puisi semenarik mungkin apa adanya ya. Jadi gambarkan seperti apa objek wisatanya, begitu ya. Oke, Ibu berikan waktu selama 10 menit. 10 menit ya. 10 menit. Oke. Dimulai dari besok. Sekarang. Silakan. Oke. Nah, baik. Sepertinya Finisman semangat sekali. Finisman sudah siap ya? Kelompoknya sudah siap semua ya? Sudah Bu. Sudah, Rizky sudah. Sudah Bu. Ya, sudah. Nah, dari 3 kelompok kira-kira yang mau berebutan ini karena sudah semua ya, mau berebutan membacakan puisinya. Ayo, siapa dari kelompok mana? Ayo. Saya Bu. Iya. Iya, dari kelompok 3, Yanueli Selombanuas. Oke, Ya, silakan baik, Bu. Yanueli. Jadi saya akan bacakan Bu hasil diskusi kami dalam membuat puisi tentang video yang sudah ditampilkan oleh Ibu tadi. Ya. Judulnya Pesona Pantai Tureloto. Nyiur melambai-lambai ke arahku, sungguh memikat ragaku. Keberadaanmu menambah keindahan di sisi utara Indonesia. Angin bertiup, menembus pasir yang halus, mengejutkan jiwa yang peka. Kurasa beban telah sirna. Kembali kulangkahkan jejak kakiku menyusuri karang. Layaknya bunga yang sedang mekar. Keagungan karya Sang Esa. Surga tersembunyi di Nias Utara. Demikian, terima kasih Luar Ibu. biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3 Yanueli ya, hebat. Luar biasa ya. Oke, padahal Ibu pikir, membuat puisi ini tidak gampang. Padahal inilah kalau sudah belajar ya, bagus. Nah, sekarang Ibu tanya. Nah, kita kan belajar unsur-unsur pembangunnya nah, di dalam tuh. Kira-kira ya Yanueli ya dan teman-teman kelompok yang lain, ayo. Manakah unsur pembangun? Tadi ada yang pertama majas dan irama. Majasnya dulu lah, majasnya. Kira-kira majasnya di mana ini? Ayo. Iya Bu. Ya, Yanueli. Kira-kira unsur pembangunnya, majasnya saja, majasnya terletak di bagian di puisi mana? Ya Ibu, di puisi yang kami buat Bu, ada majas personifikasi Bu. Oh iya. Yaitu itu? nyiur melambai-lambai ke arahku Bu. Ya, oke. Kalau satu lagi lah, kalau kata yang kata lambang. Saya Bu. Oke, lihat Rido. Ya, layaknya bunga yang sedang mekar. Itu lambang benda Bu. Yang mana kata mana itu ya Lia? Kata bunganya ya? Iya Bu. Bagus sekali. Nah, baik. Nah, itu ya, itu adalah bagian dari menulis puisi deskriptif. Nah, sekarang dari puisi yang sudah dibacakan oleh temanmu, saya mengharapkan tanggapan dari kamu. Dari tanggapan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kelompok 2, bagaimana menurutmu ini puisi kelompok 3 ini? Ayo.
Saya Bu, Oke, Rizky, silakan Rizky. Kelompok mana? kelompok 2 Bu. Oke, dari kelompok 2. Oke. Menurut saya puisi yang dibacakan oleh Yanweli tadi sudah bagus Bu. Jadi saya di sini sangat mengapresiasi karena mereka menggunakan kata-kata yang bagus. Penggunaan diksinya itu sudah diperhatikan bahwasannya mereka memasukkan majas, memasukkan kata konotasi, dan juga tadi saya dengar dari Lia tadi mengatakan bahwasannya lambang benda. Seperti itu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rizky dan juga kelompok yang lain yang sudah berpartisipasi. Kita tepuk semangat lagi dong, biar semangat dan Ibu juga semangat. Tepuk semangat. 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 Tetap semangat. Oke. Nah, baik. Ini waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menanyakan tentang kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan hari ini. Kira-kira hari ini ya, tadi hari ini ya, ini barusan aja. Apa yang sudah kita pelajari untuk tadi yang sudah kita lalui, apa saja pembelajarannya? Ayo, siapa yang bisa? Tentang puisi, Ibu. Bagus, puisi. Oke, jadi puisi ini ada unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, apa? Yang pertama apa tadi? Majas dan irama Bu. Majas dan irama Bu. Penggunaan Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi, Ibu. Konotasi Bu. Sina, keren. Oke, yang ketiga konotasi. Ya. Satu lagi apa? Kata-kata Pengimajian berlambang Ibu. Bu. Kata berlambang. Oh, kata berlambang. Itu satu lagi. Pengimajian Ibu. Pengimajian, Oh, Bu. bagus. 4 ya, majas dan irama. 2 kata-kata konotasi, kata berlambang, pengajian. Ya. Pinter-pinter kami kan Bu. Hebat, luar biasa luar anakku ini, kelas favorit saya dulu sekali mengajar di sini. Makanya Ibu sedih kalau tidak jadi mengajar, gitu loh. Oke, nah baik, seperti yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu juga ingin menugaskan kamu. Ibu kan sudah bagikan LKPD itu ya. Kamu punya tugas yaitu 1, kamu amati lingkungan sekitarmu yang mana itu boleh keindahan ya, boleh tentang apapun yang membuat kamu tertarik untuk menjadikannya sebuah puisi deskriptif. Tapi yang ada di sekitar ya, jangan diambil dari internet ya. Jadi kemudian tentukan unsur-unsur pembangun dalam puisi tersebut. Nah itu dia tugas, jangan sampai dilewati, dilupakan, karena ini adalah salah satu keterampilan kamu dalam menulis puisi dan hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan menulis. Nah itu dia ya. Maka ya saya pikir sampai di situ ya kegiatan kita hari ini. Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, apapun ya kondisi, tetap semangat, tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati, dan waktu bersama dengan kita, mendukung kita. Ya, yang penting semangat anak-anak saya sekalian, proses pasti akan dijalani. Ya, itu dia. Nah baik, demikian saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang musikalisasi puisi loh ya. Jadi kalau sekarang kita menulis puisi, minggu depan kita musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi ya. Nah itu, jadi puisi bersamaan dengan musikalisasi musiknya. Jadi Ibu terangkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Demikian saja. Dan seperti biasa ya, kalau sudah siap kita berdoa lagi. Saya minta ini Yuliana pimpin kita dalam doa ya nak ya. Ya Bu, teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ya, demikian moderator. Kemudian tadi Bu Saryati ada memberikan penguatan tidak?
Udah ya. Jadi ada misalnya Pak Binisman, oh itu foto di mana? Oh Pak Binis itu. Jadi bagus memang deskripsi yang Ibu berikan itu apa namanya mengapakan daerah kita, mempromosikan ya, mempromosikan wisata di daerah kita. Jadi akhirnya orang tahu dan kepingin berkunjung ke sana. Jadi tanpa Ibu sadari kita sudah juga beriklan ini ya kan, promosi ya datang. Nah, itu saya kira ya Bu, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Asri. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk tanggapan kedua, silakan Pak Hasan. Terima kasih Bu Astri, Bu Saryati Daily, luar biasa bagus ya untuk teks puisi deskripsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain teks untuk puisi deskripsi, bisa untuk latihan anak-anak membuat puisi akrostik. Nah, apa itu puisi akrostik? Puisi yang ditulis berdasarkan judul. Nanti di searching lagi, dicari-cari tentang puisi akrostik ya. Nah, Ibu Saryati Daily bisa saja waktu pas pertama kali Ibu masuk setelah mengabsen dan memimpin doa, Ibu membacakan puisi ya. Tadi Ibu puisinya di tengah ya kan Ibu bacakan. Di awal begitu masuk langsung Ibu baca puisi. Anak-anak pasti keren tuh. Ibu langsung baca puisi, mantap nih. Nah, seperti itu ya kan. Untuk Sitor Situmorang ini luar biasa ya. Sitor Situmorang ada puisinya yang berjudul Malam Lebaran. Isinya cuma satu baris saja. Bulan di atas kuburan. Udah gitu. Nah, gitu aja. Itu luar biasa tuh Sitor Situmorang. Nah, ketika Ibu juga memilih daerah untuk dideskripsikan sebagai bahan pembuatan puisi, mantap ya Bu Saryati Daily ya. Jadi Nias Utara itu Bapak Ibu yang tidak di Nias ya, biar saya kasih tahu, itu Pulau Nias itu kan seperti ini. Nah, karena tsunami yang di utara ini dia terangkat. Ketika terangkat yang di selatan ini tenggelam. Nah, ketika ini terangkat yang di utara ini terumbu karang itu naik semua gitu. Nampak indah di pandang mata itu. Jadi memang kadar garamnya juga lebih tinggi sehingga kalau kita berenang di situ kita memang terapung gitu. Ya, luar biasa tuh. Nanti diajak sama Pak Tenembanua ini lagi ke sana ini. Dua-dua nih penguasa di sana ini. Oke. Ibu Saryati Daily luar biasa keren. Tetap semangat, saya kembalikan ke Ibu Astri.